Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor industri, khususnya dari industri keramik nasional, yang saat ini masih berjibaku untuk melawan gempuran produk keramik impor. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, hingga saat ini masih banyak industri di dalam negeri yang tengah berjibaku melawan gempuran produk impor dan salah satunya adalah industri keramik. Penerapan kebijakan anti dumping di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan utama produk keramik asal China. Gempuran aneka produk impor asal negeri ginseng China ke pasar internasional telah membuat banyak negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan tidak terkecuali Indonesia ketar-ketir. Sebab produk-produk impor tersebut dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk buatan dalam negeri. Alhasil Amerika Serikat, Uni Eropa, Indonesia, dan sejumlah negara lainnya pun melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik dumping produk asal China tersebut. Dan salah satu produk asal China yang menjadi sorotan saat ini adalah keramik. Bahkan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI sudah berulang kali menyampaikan keluhan terkait masifnya impor keramik dari China, sehingga menjadi satu masalah yang harus dihadapi produsen dan pengusaha di industri keramik dalam negeri. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menyatakan pemerintah akan menerbitkan aturan soal pengenaan biaya masuk tindakan pengamanan atau BMPT dan pengenaan biaya masuk anti dumping atau BMAD untuk 7 komoditas. Ketujuh komoditas tersebut yaitu tekstil dan produk tekstil, barang tekstil jadi, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, dan alas kaki. Langkah tersebut dilakukan guna merespon terpuruknya sejumlah industri yang terdampak terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Di sisi lain, Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI, Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan proses penyelidikan dumping produk ubin keramik asal China. Penyelidikan sudah berjalan selama 1 tahun sejak inisiasi penyelidikan dimulai 15 Maret 2023 lalu, dan saat ini berstatus masih dalam proses penetapan pengenaan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, resiliensi industri keramik hadapi gempuran produk impor, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edi Suyanto, Ketua Umum ASAKI, dan juga Mas Andri Satrio, Kepala Riset Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Ya, halo, selamat pagi, Pak Edi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Pras, apa Oke, kabar? kabar baik, salam sehat juga Pak Edi. Terima kasih atas waktunya. Baik, dan kita sapa ini ada Terima Mas kasih. Andri Satrio, selamat pagi. Selamat pagi, ketemu lagi Iya, Mas Pras. Apa terima kabar? kasih. Apa kabar baik nih Mas Andri? Makasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terlebih dahulu nih. Kita terkait dengan industri keramik ya, yang masih ini mencoba bertahan dari gempuran produk impor. Ini juga dirasakan oleh sejumlah industri lainnya begitu ya di tanah air. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan bagaimana dengan kondisi dari industri keramik nih saat ini. Oke, terima kasih Pak Pras. Ya, Jadi dari judul topik kita hari ini menarik Pak ya. Pras. Membahas resiliensi industri keramik terhadap gempuran produk impor. Ini judulnya. Jadi ini yang perlu kita jelaskan. Resiliensinya industri keramik terhadap produk impor ini sangat tinggi Pak. Tapi dengan catatan satu, impor yang tidak melakukan praktek kecurangan atau unfair trade. Contohnya, kita ada impor dari Vietnam dan India. Bagi kita biasa-biasa aja, sah-sah aja mereka masuk bersaing secara sehat dengan kita. Selama kita semua berkompetisi at the same level playing field, kita memberikan karpet merah. Kenapa? Kita juga punya daya saing loh. Yang kita hadapi hari ini Pak Pras, yang kita tentang adalah praktek dumping atau unfair trade yang dilakukan oleh produk impor dari China. Nah ini saya yakin
negara sehebat apapun, industri sekuat apapun, kalau dihadapkan dengan praktek kecurangan, yang lama-lama dia jebol. Contohnya Pak Pras, ya saya bicara sedikit nih. Oke. Uni Eropa sejak tahun 2011 itu sudah mempraktekkan ini kebijakan bea masuk anti dumping terhadap produk dari China dengan besaran 70%. Ini sudah 2 kali diperpanjang Pak Pras. Kemudian di 2016 Meksiko menerapkan BMAD terhadap produk China dengan besaran 150-400%. Kemudian baru di tahun 2020 Amerika Serikat menerapkan BMAD untuk produk keramik dari China dengan BMAD sebesar 200-350% di tahun 2020. Setelah itu tidak lama berselang, negara Timur Tengah atau Gulf country di dalamnya juga melakukan hal yang sama. Jadi ini sebuah bukti bahwa benar adanya tindakan dumping yang dilakukan oleh produk China di Indonesia. Oke, saya sampaikan BMAD ini merupakan sesuatu yang sudah kami tunggu lama. Harusnya sejak tahun 2018 Asaki ini sudah mengajukan BMAD. Kenapa? Karena dari tahun 2015 sampai tahun 2017 angka kenaikan impor, lonjakan impor sudah sangat kentara. Sehingga pada tahun 2018 oleh KPPI kami diberikan tindakan pengamanan atau safeguard. Nah, pertanyaan kita simpel Pak Pras. Kenapa semua negara menerapkan anti dumping? Kenapa semua negara menerapkan BMAD terhadap produk dari China? Satu, yang kita memiliki data yang akurat. Negara Tiongkok dan China, mereka saat ini di dalam posisi oversupply dan over capacity. Produksi keramik dalam negeri di Tiongkok hari ini itu berkisar 11-13 miliar meter persegi per tahun. Dan berapa tingkat utilisasinya mereka? Less than 50%. Sehingga apa? Ini satu udah over capacity, kedua oversupply di dalam negerinya. Setelah 2-3 tahun terakhir ini, sektor properti di dalam mereka stagnan. Sehingga mereka ini supply over demand di dalam negeri. Ditambah lagi, negara-negara ekspor utama keramik China sudah menerapkan bea masuk anti dumping. Sehingga Indonesia ini satu-satunya yang belum menerapkan bea. Kita ini mengalami pengalian pasar, Pak. Oke. Pak Pras yang luar biasa. Jadi yang bisa kita tanggapi. Baik, beberapa catatan yang sangat krusial begitu ya. Nampaknya memang ini sangat fundamental sekali terkait dengan gempuran dari produk keramik asal China. Tadi yang sinyalir memang ada praktik dumping di sana karena beberapa negara yang seperti Pak Edi sampaikan, ada Uni Eropa, Amerika Serikat, bahkan Timur Tengah pun menerapkan dari bea masuk anti dumping. Nah, bagaimana dari Mas Andri Satrio, Anda melihat kondisi saat ini dari Indef begitu, seberapa mengkhawatirkannya kalau kita lihat membanjirnya nih produk-produk dari luar negeri khususnya China di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa kalau kita berbicara mengenai membanjiri ini juga terms atau istilah yang kurang tepat begitu ya. Karena kalau kita berbicara mengenai data dari tahun ke tahun memang kalau kita bandingkan kenaikan itu tidak terlalu signifikan. Kita berkaca kepada tahun 2018 yang dan juga 2017 yang kenaikannya jauh lebih besar dibandingkan hari ini. Tentu kalau berbicara mengenai anti dumping begitu ya, tentu kita harus berbicara juga mengenai hasil temuan yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI ya, Kementerian Perdagangan, yang memang merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor ubin keramik. Tetapi tentu dalam hal ini Indef mencoba untuk mengkritisi hasil temuan dari KADI karena hasil yang dilakukan oleh KADI sendiri, baik itu dari segi analisisnya dan juga rekomendasinya, ini yang perlu dijadikan catatan. Apakah sebetulnya praktek dumping tersebut terjadi gitu ya? Atau kalau misalnya memang terjadi, apakah memang sampai ke 200%? Nah ini yang perlu ditekankan di sini begitu. Karena kalau kita melihat dari proses penyelidikan untuk kerugiannya, itu dilakukan di tahun 2019 sampai 2020, 2020 sampai 2021, dan 2020 ke 2022. Jadi menurut hemat kami adalah bahwa
tahun-tahun seperti itu ya, ini adalah tahun sebetulnya impor dari keramik tidak terlalu tinggi begitu. Dan melihat dari hasil dari KADI, kami juga melihat bahwa capaian-capaian apa terkait dengan data-data bahwa itu tren impor China ya dan juga impor negara lain itu turun. Hmm. Justru penjualan dari dalam negeri domestik di analisis KADI ini justru malah meningkat. Nah, ini kan kami mempertanyakan juga gitu ya. Hmm. Apakah memang sebetulnya BMAD itu tepat atau tidak? Kembali lagi bahwa tidak hanya itu, dari segi produksi, dari segi tenaga kerja, peningkatan ada peningkatan tenaga kerja di sana, ada dari segi HPP, Oke. dari segi investasi itu cukup meningkat. Nah, ini kan publik juga mempertanyakan apakah memang tepat begitu diberikan. Nah, ini menurut saya juga kritik terhadap KADI itu sendiri bahwa jika memang harus dikenakan BMAD, tolong analisis dari Hmm. hasil dari yang tadi disampaikan ini harusnya bisa memberikan justifikasi yang kuat begitu. Hmm. Karena kembali lagi kita memang sebetulnya ada beberapa perjanjian juga perdagangan dan juga kita tahu juga bahwa kita melakukan ekspor yang tidak sedikit begitu ke China. Yang Hmm. kami takutkan adalah kalau memang apa praktik-praktik dumping ini memang sebetulnya tidak terbukti ya dan juga mungkin ada gugatan dari China terhadap hasil KADI ini. Kami takutkan retaliasi itu terjadi untuk komoditas yang lain gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara komoditas-komoditas strategis, pertambangan dan juga perkebunan yang saat ini banyak kita ekspor ke ke China dan juga komoditas-komoditas hilirisasi Hmm. terutama. Ini ketakutan dari kami adalah China mencoba untuk melakukan Ya, ya. retaliasi gitu. Jadi kita memang harus hati-hati ini sebetulnya untuk Oke. mengenakan bea masuk anti dumping gitu, Mas. Baik, menarik ini kalau kita lihat, tapi ini berdasarkan kondisi real begitu yang dialami oleh pelaku usaha. Nanti kita akan lihat apakah memang kita harus Sedikit ya ada Pak. win-win solution. Yang Pak, mohon maaf nih Pak Andri dan juga Pak Edi, kita akan jeda dulu sebentar ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef, dan juga Bapak Edi Suyanto. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Andika Industri Keramik Indonesia atau ASAKI. Baik, Pak Edi mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan informasi yang sudah disampaikan Oke, Indef. Memang ini terima perlu kasih. dicermati sejauh mana begitu dari Anda sebagai pelaku usaha yang merasakan kondisi realnya di lapangan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pras. Jadi ingin saya memberikan beberapa tanggapan Ya. terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Pak. Pertama adalah berkaitan dengan angka impor. Jadi angka impor yang terindikasi dumping oleh China ini angkanya setiap tahun itu meningkat. Data yang dipakai oleh Pak Andri bahwa angkanya tidak meningkat itu salah. Kenapa? Karena angka itu menggunakan dalam satu ton. Sedangkan keramik, orang jual beli keramik dalam meter persegi harus diingat seperti yang selalu saya komplain bahwa China selain melakukan dumping, mereka melakukan penurunan ketebalan keramik yang tadinya satu keping itu adalah 1 cm diturunkan menjadi 7 mm, turun 30%. Jadi ini yang saya sangat sayangkan, tidak bisa melihat data hanya menggunakan tonase. Makanya untuk itu saya tadi mengajak Pak Andri, ayo Pak kita duduk sama-sama dengan ASAKI, kita buka data sehingga Indef Pak Andri mendapatkan pemahaman yang lebih detail tentang bisnis keramik ini. Jadi kalau menggunakan data tonase ya nggak kelihatan, tapi meter persegi meningkat tajam. Karena tadi itu yang saya sampaikan, ya ketebalan keramik dikurangi oleh produk dari produk impor tersebut, sehingga secara tonasenya kelihatan tidak naik, meter perseginya melonjak jauh. Itu satu. Kedua, kita bicara dumping ya. Saya tidak di posisi tadi saya sangat keberatan dengan info menjadi tanggapan dari Pak bahwa apakah benar terbukti namanya dumping itu. Jadi kita harus percaya kepada ini adalah otoritas resmi yang dibentuk oleh pemerintah kita yaitu KADI. Setelah melalui pemeriksaan yang panjang 1,5 tahun ini, mereka sudah menghasilkan angka yang menurut saya itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita jangan lupa, BMAD ini sesuai aturan WTO. Jika namanya
produk atau produsen daripada keramik China keberatan, mereka memiliki kesempatan dan hak untuk memberikan keberatan atau melaporkan ke dalam WTO, dan Asahi siap untuk menghadapinya. Asahi didukung penuh oleh Asosiasi Keramik Dunia, di mana seperti tadi saya sampaikan, Amerika, Meksiko, Uni Eropa, Timur Tengah, mereka sudah memiliki data yang serupa dengan kita, dan mereka sejak tahun 2010 sudah terbukti bahwa itu terjadi dumping, dan nyatanya sampai hari ini tidak ada tuh tuntutan dari China ke WTO untuk keramik, karena memang terbukti kok. Jadi ini yang saya rasa, ya, kita ini percayalah kepada kami lah. Kami ini pelaku usaha yang mungkin juga bukan ekonom, tapi tidak tahu bodoh lah kami. Ya, kami tahu kok mana klasifikasi dumping atau tidak, jelas kok. Jadi di sini saya merasa bahwa kami sudah melakukan tugasnya dengan baik, meskipun di bawah ekspektasinya kami. Kami berharap minimal seperti Meksiko, mesti berani 150% sampai 400%. Dan kita ini masih istilahnya masih moderat, maksud saya. 100% sampai 199%. Harus kita ingat Pak Pras, 199% yang dikenai BMAD itu hanya untuk segelintir importir. Yang nilainya impor itu paling banyak 20%, itu semua importir kecil loh. Yang besar, yang utama, semua hanya dikenai di range 100 sampai 130%. Ini meskipun kami sedikit kecewa, tapi tetap kami hargai kerja keras daripada kami. Kenapa? Mereka juga dituntut untuk menghasilkan besaran yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di posisi ini kami mengapresiasi kami. Terima kasih. Ya Pak Edi, tapi seberapa urgent kalau Anda melihat BMAD ini benar-benar harus diterapkan gitu untuk bisa meredamkah, atau bagaimana untuk bisa mengangkat lagi industri keramik nasional, atau memang ini menjadi solusi akhir, atau Anda melihat ada solusi lain yang sebenarnya bisa dilakukan? Jadi satu Pak Pras, kita di tahun 2018 kami sudah mengalami injury berat industri keramik ini. Setelah 3 tahun angka impor meningkat drastis dari China. Saat itu kami berpikir, apakah kami langsung meminta dilakukan penyelidikan anti dumping, atau pada saat itu menuju Setgat. Pada saat itu kami tidak ada pilihan. Yang terbaik pada saat itu dari sisi waktu pemeriksaan, Setgat lah yang paling tepat, karena tidak memerlukan waktu yang terlalu panjang. Sedangkan untuk BMAD ini itu diperlukan waktu paling cepat 1 sampai 1,5 tahun. Waktu itu bagi kami adalah bagaimana kami selesai dulu, sehingga kami memilih anti Setgat. Setgat waktu itu diberikan 20% Pak Mas di tahun 2018. Karena namanya Setgat harus mengalami penurunan secara gradual. Hari ini tinggal 11%. Jadi kalau kita bandingkan, kita 23% di tahun 2018. Sedangkan Uni Eropa sudah menerapkan BMAD produk China di tahun 2011 di atas 70%. Gimana bisa efektif angka 20% di kita? Jadi tidak ada cara lain, BMAD ini adalah solusi, dan ini adalah game changer untuk industri keramik. Dan sudah terbukti oleh negara-negara maju bahwa tindakan dumping itu nyata. Jadi saya rasa itu perlu kita lakukan dan kita tidak perlu kita pertanyakan di forum ini. Pak Edi. Nah, lantas bagaimana Mas Andri? Ini melihat posisi seperti ini, kalau memang ada kekhawatiran tadi munculnya mungkin nanti tindakan balasan begitu terhadap komunitas lain. Apakah itu berpotensi benar-benar terjadi, mengingat ini sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edi begitu, dari sisi ketebalan begitu, yang justru ada hal yang dikurangi di sana begitu, apakah itu masih bagi dumping atau bagaimana? Ya, kami melihat sebetulnya pertama memang dari tonase satu. Tapi kedua itu adalah hasil dari KADI juga menunjukkan bahwa adanya penurunan gitu ya dari tahun ke tahun, dan itu juga dihitung juga dari square meternya. Jadi ada 2 data yang kami pergunakan dan hasilnya cukup positif. Nah, terkait dengan tadi ya, memang dari kami sendiri sangat mengapresiasi dari para pelaku industri, tetapi kami juga melihat data. Misalnya kalau kita berbicara mengenai data dari salah satu emiten keramik seperti Arna begitu ya, ini kan salah satu raja keramik ya, Pak Edi, dan kita melihat bahwa mereka malah justru menambah kapasitas begitu ya, 4,4 juta square meter untuk porselen, dan terkait dengan
apa namanya, ada penambahan terkait dengan total volume penjualan 31 juta meter persegi itu tumbuh 2% year on year. Lalu lihat lagi penjualan bulanan rata-rata naik Ya. sampai ke 7 juta square meter. Jadi memang dari data-data emiten perusahaan terbesar juga ya ini semua menunjukkan gejala yang positif dalam tanda kutip ya. Jadi gejala yang positif itu kan sebetulnya jadi dipertanyakan kembali begitu ya. Terlalu ya tadi ya tidak hanya retaliasi Ya. sebetulnya, tetapi juga ada trade diversion. Trade diversion itu apa sih sebetulnya? Kalau kita berbicara mengenai BMAD yang ada di US begitu, mereka mengenakan BMAD yang cukup tinggi untuk produk China. Apakah impornya menurun? Kalau melihat dari hasil pengamatan kami, impornya justru tidak menurun. Impor tadi yang dari China itu digantikan oleh impor dari India dan Vietnam. Lalu ketika kita melihat dari perusahaan-perusahaan US setelah dikenakan BMAD, kinerjanya seperti apa? Dari segi pendapatan, dari segi peningkatan jumlah industri, dari segi tenaga kerja itu Ya. tidak ada perubahan, malah ada penurunan. Nah ini Baik. kami perlu berhati-hati begitu. Kalau saya melihat juga salah satu faktor utamanya itu kan salah satunya ya bahan baku saya rasa. Harga gas memang sudah dipatok 6 US dollar per MMBTU, tapi saya rasa pelaku industri seperti Pak Edi sendiri pasti kesulitan untuk mendapatkan harga gas 6 US dollar itu sendiri gitu. Jadi pasokannya juga terbatas begitu. Nah, kami melihat bahwa ini salah satu yang cukup urgent, tidak hanya di keramik, di beberapa industri lainnya juga masalah Oke. kuota gas ini juga sangat-sangat krusial gitu, dan kuota gas ini sebetulnya bisa menurunkan harga dari produk akhir begitu. Kalau bahan bakunya tetap terjaga dengan harga yang cukup kompetitif, saya rasa itu bisa mendorong agar industri kita untuk keramik khususnya keramik porselin bisa kompetitif begitu. Dan tentunya ini kembali lagi Ya, ya, ya. saya rasa sih untuk evaluasi hasil dari KADI begitu ya. Tolong kemarin kami juga melakukan diskusi publik, kami mengundang dari KADI untuk memberikan klarifikasi juga tidak datang. Jadi saya rasa sih sebetulnya kita menunggu juga dari KADI apakah memang betul-betul terjadi dari praktik-praktik dumping dan apakah besarannya sebesar itu begitu. Karena kami melihat misalnya dari hasil KADI di Mei itu belum sampai 200%, tapi ketika keluar hasil akhir di Juli itu dari yang sekian persen ya 20%, 30% untuk BMAD justru malah melonjak ke 200%. Nah, ini juga jadi pertanyaan bagi kami. Kenapa ada perubahan yang cukup drastis? Kalau memang ada perhitungan, tolong ditampilkan perhitungannya sehingga publik itu bisa menilai bahwa oh KADI berdiri secara objektif dalam hal ini begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya jadi kebingungan sendiri bagi publik dan publik juga khawatir Oke, apakah oke. harga keramik meningkat begitu ya di apa namanya mungkin ini menjelang akhir tahun juga begitu ya, dari menjelang tengah tahun juga gitu. Jadi banyak kekhawatiran dari masyarakat apakah harga keramik nanti naik ketika nanti dikenakan BMAD begitu ya. Apakah mereka yang tadi awalnya mau renovasi Baik. rumah sulit begitu ya, Oke, sektor oke. real estate dan konstruksi. Nah, ini jadi pertanyaan dari kami juga gitu, Mas Pras. Baik, Mas Andi, ini menarik, nanti kita akan bahas. Sementara di satu sisi ya, Kemendak ini telah membentuk ada Satgas Pengawasan Barang Impor ya. Mas Kita akan Pras, bahas saya nanti di segmen berikutnya. Pak Edi, tapi tahan dulu sebentar Pak Edi. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda, dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali berbincang menarik ini terkait dengan bagaimana upaya mengantisipasi serbuan produk impor begitu khususnya dari industri keramik. Nah, Pak Edi mungkin bisa memberikan tanggapan nih terkait dengan bagaimana solusi, mengingat ini juga waktu terbatas, mohon agak singkat saja. Silakan Pak Edi. saya akan menjawab langsung Ya. Pak Pras. Ada 3 yang baru saya jawab. Yang kita harus mengembalikan BMAD pembahasan pada pagi ini ke topik. Oke, Oke. jangan terjadi pengalian isu, di mana tadi disampaikan Pak Andri bicara tentang salah satu anggota Asaki yang kinerjanya bagus. Kami yang lebih tahu sebagai pelaku usaha dan ketua asosiasi, perusahaan tersebut 95% produksinya adalah red body. Yang hari ini mengalami gangguan dumping adalah white body atau HT.
Ingat Pak Pras dan Pak Andri, tolong dicatat Pak Andri. 200 juta meter persegi install capacity untuk industri yang menjalankan wet body atau yang head to head dengan produk China, kita sebut homogeneous type, hari ini hanya bisa jalan 40% utilisasi. Tidak ada pengusaha yang bodoh investasi tapi pabrik tidak dijalankan, kecuali memang dicurangin atau dikenai dumping. Jadi ada 60% idle capacity sebesar 120 juta meter persegi yang nganggur hari ini. Nah, ini yang kami harapkan, begitu BMAD dijalankan, ini bisa kembali dari 40% meningkat ke 90 bahkan 100%. Berkaitan kedua, kekhawatiran bahwa nanti setelah BMAD harga produk keramik akan naik tajam dan sebagainya, saya rasa tidak perlu saya menjadi seorang ekonom untuk menjawab. Satu, kita kembalikan ke mekanisme pasar. Industri keramik ini adalah pasar persaingan sempurna, perfect competition, di mana jumlah produsen lebih daripada 40. Gimana kami bisa mengontrol harga? Semua ada mekanisme pasar. Jadi saya rasa teori ekonomi itu kembali ke mekanisme pasar. Di situ ada supply dan demand. Jadi nggak usah begitu, tidak usah kebakaran jenggot, kita tidak usah lebay gitu loh. Ketiga Pak Pras, ya. Kita harus mengingat berapa sih komposisi total biaya keramik dibanding sebuah perumahan. Dan satu yang ingin saya jelaskan lagi Pak Pras, untuk rumah subsidi tidak akan mengalami gangguan apapun karena tidak ada satupun rumah subsidi yang menggunakan paten keramik dengan 60 ke atas, karena ini untuk menengah atas. Bagaimana untuk menengah ke atas? Hari ini untuk borongan, harga borongan meter persegi untuk membangun rumah kelas menengah atas rata-rata sudah 6 juta rupiah per meter persegi. Satu meter keramik HT itu hari ini oleh produk impor dijual 60.000. 60.000 kalau saya bagi dengan 6 juta, itu komposisi biaya keramik sebagai penutup lantai itu hanya 1 sampai 1,3%. Jadi sangat kita sayangkan opini yang dibentuk seakan-akan kalau ada BMAD harga perumahan ini akan naik tajam. Menurut kami jauh lah. Itu sesuatu opini negatif yang sengaja dibentuk. Pemahamannya sangat datar tentang industri ini. Baik Pak Edi, terima kasih atas review yang sudah Anda sampaikan. Terakhir ini bagaimana Mas Andri, Anda melihat bagaimana upaya pemerintah, juga ada Satgas pengawasan barang tertentu juga yang akan diberlakukan tata niaga impor begitu. Menurut Anda ini memang bisa menjadi benteng pertahanan bagi industri nasional? Silakan singkat saja. Kalau kita melihat bahwa kembali lagi ya tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa saya setuju bahwa ini ada 40 sekian perusahaan begitu untuk keramik, tetapi perlu diingat juga bahwa tidak semua dari perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi porselen gitu ya. Hanya sedikit perusahaan yang memproduksi porselen. Dan kami melihat bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, memang dari analisis kami untuk PT Arna itu sendiri, ya kami melihat bahwa tingkat utilisasi porselen yang dilakukan sudah sampai 107%. Jadi saya rasa di situ sendiri sudah menggambarkan catatan yang cukup positif. Terkait dengan Satgas, saya rasa memang jika memang dibentuk begitu ya, dan ini tidak hanya keramik saja, tekstil juga ada di sana, elektronik di sana. Saya rasa jangan sampai hanya levelnya di tataran dirjen saja ya. Ini yang menurut saya kritik yang dari Indef terhadap Kementerian Perdagangan. Kalau hanya levelnya dirjen saja begitu, bagaimana mereka ketua itu bisa meminta untuk jajaran yang lain itu bisa memberantas terutama untuk impor ilegal begitu. Apalagi level produk hukumnya saja dalam hal ini Permendak begitu ya, itu sudah tidak kuat menurut saya. Jadi saya rasa kalau memang Kementerian Perdagangan ingin menggempur impor ilegal dalam hal ini, ya harusnya semua harus dikerahkan begitu, dan tentunya harus ada campur tangan dari Presiden begitu ya untuk melakukan Kepres begitu. Dan ini jangan sampai dialihkan juga ya isu-isu, misalnya kemarin sudah dikeluarkan Permendak 8 untuk relaksasi lartas, tiba-tiba keluar Satgas seperti ini. Nah ini kenapa nggak direvisi dulu Permendak 8 terkait dengan lartas itu gitu ya, kenapa tidak dibalikan lagi ke Permendak 36 misalnya. Itu kan menurut saya jadinya
publik melihat hanya sekedar gimmick saja begitu ya. Ya Baik. itulah sebetulnya Mas Pras, kinerja dari Satgas ini ke depan seperti apa? Apakah gimmick atau memang sebetulnya sudah ada Oke. hasil dari Baik, terima kasih Mas Andi. Jadi memang ditunggu lagi bagaimana payung hukum yang lebih kuat, kemudian tadi Pak BMAD Pras, semoga Pak bisa Pras, menjadi saya dan solusi Pak begitu. Pras. Pak Edi, ya, Pak Pras, saya kasih waktu 1 menit yang harus saya tanggapi. ya, oke, Dan silakan. sebagai penutup, Singkat saja ya Pak. jadi tadi 1 menit harus saya Oke. teruskan ke Pak Andri. Ya. Satu, berkaitan KB yang Baik. masuk anti dumping, yang katanya tadi Ya. tadinya 6% sampai 10% tiba-tiba melonjak menjadi 100%. Ini yang kami harus jawab bahwa setelah mendapatkan hasil awal penyidikan, di mana bea masuk anti dumping hanya dikenai mulai 6%, kami merasakan adanya ketidakbenaran data. Kami tidak merasakan adanya keadilan nih, keberpihakan. Baik. Kami kembali menyajikan data kepada Kadi bahwa kenapa hanya hasilnya rendah, ternyata kami memperoleh data dan bukti otentik dan bahkan video bahwa beberapa pabrik di China yang sudah tutup malah bisa mengisi kuesioner, padahal pabriknya sudah tidak jalan. Jadi ini kami meminta Kadi pada saat itu untuk menghitung kembali, membuka kembali semua perhitungan. Karena kami membaca ada manipulasi pada saat para importir atau para kuesioner mengisi datanya. Jika ini dibuka kembali, dihitung kembali oleh Kadi, baru menghasilkan angka yang mendekati kebenaran saat ini. Baik. Mendekati kebenaran maksud saya. Oke, Pak Edi. Permintaan kami harusnya 200%. Gitu Ya, loh. ya, Jadi baik. ini menjadi catatan nih yang harus saya luruskan pada pagi ini. Baik, terima Jadi kasih Pak angka Edi. itu bukan angka. Ya. Baik, Pak Edi, Terima kasih, Pak. terima kasih banyak juga atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan terkait dengan industri keramik, dan juga Mas Andri, terima kasih atas analisis yang sudah Anda sampaikan terkait dengan beragam kebijakan pemerintah untuk membentengi industri di dalam negeri dari sebuah produk-produk impor dari luar negeri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai jumpa dan salam sehat. Pak Edi, Mas Andri, terima kasih. Terima kasih, Ya. Mas Terima Pras. kasih Pak Andri, terima kasih Pak Pras.